Halo, salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan teman-teman. Hari ini kita masih tetap di kebun ya, karena kita kerjanya di kebun. Sekarang bikin kontennya di kebun, masih tutorial untuk tata cara mengatasi anak-anak pisang yang terlalu rapat ya. Nah, ini ya teman-teman, anaknya terlalu rapat ini mau kita kurangi, mau kita bawa ke seberang sana ya. Mau bawa ke seberang sana yang ada pondoknya sana. Jadi ini untuk sebelum pembahasannya teman-teman jangan lupa subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak gagal paham untuk menyimak video saya ini ya. Karena video kita ini tentang tutorial tata cara nanam pisang teman-teman. Nah ini yang anaknya kecil-kecil ini teman-teman yang mau perlu diambil ya. Nah ini diambil, dipindah. Nah ini yang seperti kayak ini baru pindah umur sebulan ini ya. Kalau ini nanti dipindah lagi di seberang sana di tempat tanaman itu, tanaman jagung ya teman-teman. Kita jarang-jarang kita kasih pisang, kelilingnya kita kasih pisang. Nah ini bibitnya nanti. Nah ini jadi kita nunggu teman-teman yang dongkel dulu. Ini banyak yang mau dikurangi karena sana sekitar 300 pohon lagi ya. Untuk tanaman pisang ini 300 pohon lagi yang kita mau tanam. Jadi teman-teman, untuk budidaya pisang ini teman-teman itu menjanjikan ya. Artinya kalau kalian itu yang punya lahan sempit itu bisa ditanamin pisang. Syukur-syukur kalau lahannya luas, ada 2 hektar atau 5 hektar kita tanamin semua. Itu begini teman-teman ya. Nah jadi sekali panen itu 1 rit teman-teman, 1 rit teman-teman. Itu udah hitungan driji itu duitnya teman-teman ya. Selama 8 bulan kita menderita mengurus ini, tapi 8 bulan ke atas itu teman-teman itu sudah lumayan hasilnya ya. Itu teman-teman, makanya saya setiap hari di kebun pisang teman-teman. Pekerjaan saya di kebun pisang, saya sering untuk teman-teman mengundang saya tata cara nanam pisang yang berhasil bagaimana gitu ya. Ternyata banyak yang berhasil, termasuk di sini ini ada 10 orang satu kelompok saya ini yang nanam pisang ya. Nah 10 orang itu alhamdulillah teman-teman sudah berhasil semua teman-teman. Minimal satu kali panen tuh 50 ya, 50 tandan sekali panen. Sekali panen tuh 50 tandan itu. 50 tandan itu kalau bagi kita yang ekonomi rendahan ini itu cukup lumayan teman-teman ya. Itu cukup lumayan, tidak kaleng-kaleng ya. Artinya daripada kita kerja di luaran dan kita diatur orang, kita diduduk manis di rumah sambil ngerawat pisang, itu hasilnya sudah setiap seminggunya udah lumayan teman-teman ya. Kalau kita 50 aja, 50 tandan kali tandannya 60.000 teman-teman. 60.000 sampai 70 kalau yang besar ya. Ya, dikali kan itu 60 kali 50 itu sudah lumayan teman-teman. Kalau untuk ekonomi kita sebulan itu masih tembus ya. Dalam sekali panen untuk ekonomi sebulan tembus itu. Nah, jadi kita yang tanaman lain itu bisa untuk tabungan dan bisa untuk mengembangkan sayap kita, nanam lagi pisang lagi. Karena hitung-hitung teman-teman, kalau kita dalam 50 tandan itu kita panennya 1 minggu atau 10 hari itu masih lumayan teman-teman ya. Nah itu karena hitung-hitung harga 60 aja satu tandannya. Nah tinggal kalikan itu kan lumayan teman-teman. Nah itu dalam 10 hari teman-teman. Kalau kita 30 hari berarti sudah sekitar 150 tandan. Nah itu ya cara teknik kita kerja. Semakin kita nanam banyak, semakin hasilnya banyak teman-teman. Bukan makin berat hasilnya. Jadi teman-teman boleh dicoba. Yang tidak percaya ya, tapi kalau yang percaya monggo simak, belajari dan ikut nanam ya. Kalau ada lahan ya.
kalau nggak ada lahan, kalau bisa numpang sama teman-teman yang sudah lama di Kalimantan ini, termasuk orang-orang asli, orang pasir sini kan bisa lahan yang kosong kita tumpang, atau itu masih bisa kita tumpang teman-teman ya. Karena saya dulu awalnya di sini numpang teman-teman. Awal saya kerja di sini hanya numpang ya, numpang, terus setahun kemudian saya bisa beli. Alhamdulillah sampai sekarang teman-teman sudah bisa mengembangkan sayap. Nah itu ya, dari saya awalnya nanam cabai 1000 batang ya teman-teman, cabai, pisang dan sebagainya kita tanam semua. Yang penting ada hasilnya. Setelah hasil kita bisa mengembangkan sayap, bisa sampai sekarang ini di Kalimantan, dan sampai anak cucu kita sudah di Kalimantan semua teman-teman ya. Nah itu cara kerja kita dari nol dulu. Kita disesuaikan karena kita ini perantau ya, disesuaikan sama porsi kita. Porsi kita di bawah ya di bawah, jangan kita porsi kita di bawah mau ke atas, itu jangan, nanti takut guling ya. Jadi disesuaikan kapasitas kita. Kalau kita dalam pertanian ini atau kita orang baru merantau ini teman-teman, disesuaikan kapasitas kita supaya kita banyak teman, dan supaya kita ada yang nawarin tanah bisa untuk numpang nanam pisang. Karena nanam pisang ini nggak begitu modal ya teman-teman, cuman modal tenaga, rokok, isi perut, itu sudah cukup teman-teman ya. Terutama isi perut, kopi, dan isi dapur dan rokok, itu aja sudah cukup teman-teman modal ini, modal nanam pisang ini. Nah kita tunggu 8 bulan sambil kerja yang lain, itu sudah datang sendiri hasilnya teman-teman. Itu ya, itu makanya teman-teman simak sampai habis supaya video-video kita besok itu selalu bisa disimak. Dan cara kerja kita ini loh teman-teman, cara kita bukan ngasih contoh yang orang ekonominya sudah tinggi teman-teman ya. Kita ini ngasih contoh ekonominya yang sesama kita yang belum mapan, artinya yang orang perantauan yang baru datang, dan kita ini yang petani yang enggak berkembang ya. Supaya tani kita tetap berkembang, itu ngambil langkah yang kayak tanaman pisang ini. Untuk kelilingnya ya, misalkan kita petani jagung ya, kita pinggir kasih pisang teman-teman, pinggir-pinggir keliling kita tanami pisang, atau nanti per 10 hari kita kasih per 10 meter kita kasih satu baris lagi, 10 meter lagi satu baris lagi, itu malah bagus teman-teman. Jadi untuk kedepannya suasana pertanian kalian itu akan berkembang dengan bagus, ekonominya mapan, dan kita tidak ketinggalan. Walaupun kita orang perantau, tapi kalau kita disesuaikan sama kapasitas kita dan kesederhanaan kita dan tenaga kita sesuaikan semua, insya Allah kita akan berkembang teman-teman. Jangan teman-teman bilang ya orang ngaku pinter dan sebagainya, tahu-tahu disuruh tani nggak bisa. Jangan teman-teman, di Kalimantan nggak boleh kita menyombongkan keahlian dari luar Kalimantan, jangan teman-teman ya. Kita nanti tidak dapat teman ya, kita akan tersisih kalau kita terlalu menunjukkan keahlian dari luar itu. Misalkan keahlian di Jawa bengkel, terus kita pamer di Kalimantan bisa bengkel dan sebagainya, jangan teman-teman. Nah terus di Jawa bisa nyangkol yang dalam, di Kalimantan jangan diceritakan teman-teman. Itu mungkin malah bikin kita jauh sama orang-orang ya. Karena orang-orang Kalimantan kebanyakan nggak mau, orang-orang yang sombong, yang memamerkan kepintaran itu nggak mau teman-teman ya. Itu pasti tersisih kita ya. Nah kita sederhana aja, apa adanya. Kalau orang nawarin kerjaan, nawarin ini, bisa Pak D atau ya bisa gitu aja, nggak usah terlalu ngomong pinter dan sebagainya. Kita coba dulu, insya Allah bisa gitu aja. Nah itu cara kita di perantauan teman-teman ya, khususnya kaula muda yang baru nyampe ke Kalimantan. Belajarlah dengan menyesuaikan diri,
dalam pertanian ini ya, karena di pertanian ini banyak yang bilang udah insinyur pertanian dan sebagainya, tapi contohnya nol, kalah sama yang kakek-kakek yang nyangkul tapi rutin hasilnya bagus teman-teman ya. Itu yang kakek-kakek itu kerjanya sederhana, nanam kangkung, nanam sawi, tapi sukses. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.